Kecuali Kristus yang dimaksud ini adalah dia yang dikutuk di Taman Eden atau keturunannya. Karena yang dikutuk dalam kaidah Yahudi, dalam kitab mereka itu iblis. Tuhan pintar, tidak mungkin mengutuk orang benar. Dan kemudian memerdekakan orang yang terkutuk yang aslinya. Orang benar dikutuk untuk membebaskan orang jahat dari kutukan. Kan Tuhan tidak gila kan? Tuhan itu tidak buta kan? Masa yang dikutuk adalah orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang jahat? Yang dikutuk itu yang jahat. Ulangan 27 nomor 26. Ya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Kristen melakukan dengan perbuatan enggak, berarti yang terkutuk menurut Ulangan siapa? Nah, itu jawabannya. Terus Yesus juga berkata di dalam Matius berapa itu teman-teman? Matius 25 kalau nggak salah ya. Bagaimana Yesus mengatakan di data Matius 25 itu bahwasanya Matius 25 nomor berapa semalam itu teman-teman? Matius 25 41 ya? 41 44 sampai 44 Bunda. 41 Dinda. Ya 41. Kata Yesus, "Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat." Jadi yang terkutuk ini yang dienyahkan, bukan orang benar yang dikutuk. Masa Yesus dienyahkan ke neraka? Gak mungkin. Dan Tuhan itu maha melihat. Tidak mungkin Yesus yang benar ini yang dikutuk. Masa Yesus dilemparkan ke dalam api neraka? Kan gak mungkin. Karena kutuk itu tempatnya neraka. Kalau Yesus yang mati terkutuk, ya Yesus ke neraka berarti. Itu sesuatu kemustahilan. Mustahil orang benar dikutuk oleh Tuhan. Itu mustahil. Maka benarlah kata Al-Quran surah Al-Araf dan juga surah An-Nisa dan beberapa ayat dalam Al-Quran, wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Sesungguhnya mereka sembah ini iblis yang durhaka. Iya betul, Matius 25:41. Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Nah, masa orang terkutuk dibenarkan, diselamatkan masuk surga, lalu kemudian orang benar yang harus dikutuk? Wah, parah bah. Dan itu menyalahi konsep Ulangan 21. Karena itu yang dikutip oleh Paulus. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apakah Yesus melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Ya tidak. Yang sepadan dengan hukuman mati itu ya orang yang melakukan dosa itu sendiri. Maka orang itulah yang kemudian yang disalib. Masakan Yesus orang suci, orang mulia, orang dikasihi, mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Kok jadi penghinaan malah ke Yesus itu? Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian. Bukankah dulu di dunia kami menyebut namamu, mengusir setan, bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan." Nah, di situ harusnya direnungkan. Harus direnungkan di sana, saudaraku. Begitu saya rasa. Silakan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat. Siapa ya diskusi? Siapa ya? Temanya apa ini? Boleh Bang, apa saja Bang? Yang Abang mampu, kira-kira apa yang Abang kuasai? Bang, anak surga. Ada tema Dinda yang sudah 4 malam 4 hari nggak bisa dicari solusi oleh saudara kita non Muslim. Iya, Pak. Oh gitu. Apa itu? Siapa yang mengutuk Kristus? Aduh, Tidak ada yang mau ikut. Nah, itu yang di Galatia 3 nomor 13. Ya. Dia mengambil jalan kutuk, artinya dia bukan terkutuk. Cuman jalannya aja. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Di situ dalilnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib.
Ya, makanya baca dulu ayat sebelumnya. Apa katanya bang? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Situ poinnya. Ya itu apa bedanya? Kan harusnya kalian yang dikutuk, betul? Tetapi Yesus menggantikannya sehingga dialah yang dikutuk. Pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kalau kalian yang dikutuk wajar, memang pas, tepat sasaran kutukan itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, siapa yang berani mengutuk orang benar? Dosa-dosa yang terkutuk itu. Iya, kalau dosa kalian lalu Tuhan mengutuk kalian, itu udah pas. Memang pantas kalian dikutuk. Tapi kalau Yesus, mana ada Tuhan mengutuk orang benar? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar? Kalau kalian yang dikutuk wajar, pantas, aku pun tepuk tangan untuk itu. Tapi kalau Yesus manusia suci dikutuk, gimana ceritanya? Bukan Yesus tapi jalan yang terkutuk. Itu kan cuma narasi, membangun narasi aja untuk meloloskan Yesus. Sekarang kaidahnya adalah yang harusnya dikutuk kan kalian Kristen. Tapi Yesus, Anda katakan, mengambil alih kutukan itu. Nah sekarang kalau Yesus mengambil alih, siapa yang berani mengutuk orang yang benar ini, siapa? Kalau kalian dikutuk, ya dikutuk sama Tuhan, wajar, pantas. Tapi kalau Yesus yang dikutuk sama Tuhan, di mana dalilnya? Baik. Begini. Silakan, Bu. Jadi begini. Itu kan yang kutukan itu terkutuk itu dosa-dosanya, bukan orangnya. Dosa, perilaku kelakuan itu dosa. Yesus ada dosa enggak? Ya makanya dia mengambil jalan kutuk. Artinya Nah setelah dia mengambil jalan kutuk, yang mengutuknya siapa? Bukan Yesus yang terkutuk. Lah, kalian harusnya kan kalian yang dikutuk. Tapi Yesus mengambil jalan. Bukan kalian, akan tetapi dosa-dosanya. Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuknya? Kan dosa-dosa kutuk itu sudah diambil Yesus. Nah sekarang kalau Yesus itu mengambil jalan kutuk ini, yang mengutuk Yesus siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan bang, kalau kalian kan pelaku kejahatan misalnya nih, lalu dikutuk oleh Tuhan, pantas, wajar. Memang paket itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya orang benar dikutuk? Bukan orangnya kan, tetapi dosa-dosa itu kan mengambil jalan kutuk. Yang harus dipahaminya. Coba Anda jelaskan ke saya. Anda yang pantas dikutuk, tetapi dibebaskan dari kutuk sebab ada yang menggantikan Anda untuk diapain? Untuk dikutuk. Siapa itu? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Kristus telah mengambil jalan kutuk. Dengan jalan menjadi ya kutuk itu. Iya, makanya dengan jalan menjadi kutuk. Sebab Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak berdasarkan dalil? Iya. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Coba Anda baca dalil deh. Baca dalil, Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah Elohim tuh yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Tuh. Mayatnya pun najis, haram. Apalagi orangnya, penggerak dari mayat ini. Inti dari kemanusiaan mayat ini. Sekarang inti dari mayat itu Yesus kan, yang kau tuhankan. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang suci ini? Maunya saudaraku Kristen itu kan bebas, merdeka, tak ada lagi beban penghambaan.
benar-benar menjadi anak Tuhan pewaris surga. Itu mimpinya orang Kristen. Tetapi Yesus mengusir orang-orang terkutuk justru ke neraka. Matius 25 nomor 41 itu. Enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang menyala-nyala kekal. Kalian akan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam neraka. Itu kata Yesus. Kok kalian yang terkutuk pula, dia pula yang menanggung. Padahal Yesus mengusir orang yang dikutuk itu ke neraka pula tuh. Itu poin yang harus pahami. Ya, Yang harus coba pahamkan digarisbawahi. saya. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. itu kata siapa? Artinya dia mengambil jalan kutuk, bukan Itu Yesus yang kan- terkutuk. Itu kata siapa, abangku? Itu kata siapa? Kata Bapa? Kata Yesus? Atau kata di luar daripada dua hakikat ini? Itu kata siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Ya Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang melemparkan kemudian seluruh dosa-dosa pengikutnya kepada Yesus. Bertemu Yesus itu di padang gurun itu. Yesus itu datang menghakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan menanggung perbuatan orang lain. Yesusnya, dia datang menghakimi. Ketika penghakiman diberikan oleh Tuhannya kepada dia, sama seperti Musa diberi kekuasaan untuk menghakimi kaumnya, maka Musa dan Yesus menghakimi sesuai dengan perbuatan kaumnya masing-masing. Gak boleh saudaraku mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang akan menanggung dosa. Di mana itu? Itu ucapan Paulus ternyata. Berarti Yesus ini dikutuk atau jadi kutuk atau mengambil jalan kutuk atau menggantikan kutuk itu menurut Paulus, sehingga murid-muridnya pengikut Paulus tepuk tangan. Hole, kutuk sudah lepas dari kita, udah diambil oleh Kristus. Kata siapa? Kata Rasul kita Paulus. Ya kan, Bang? Nah, sekarang coba tanya Paulus, ketika dosa-dosa pengikutmu Kristen kau katakan diambil alih oleh Yesus, sehingga yang tadinya pengikutmu dikutuk oleh Elohim, sekarang nggak lagi. Pengikutmu bukan lagi hamba Elohim, tapi pengikutmu adalah anak-anak Elohim. Tanya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus mengambil alih kutuk pengikutnya, pertanyaannya, selanjutnya yang mengutuk Yesus siapa, weh Paulus? Tuhan Elohim tidak akan mengutuk Yesus, tapi kamu memaksakan dosa-dosa pengikutmu diambil alih oleh Yesus. Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim? Gak mungkin. Lalu siapa yang mengutuknya? Atur sudah. Kalau Paulus hidup hari ini, Paulus akan mengatakan, nih Bang Suma, ada wahai orang setengah mati berjuang, dia pula yang hancurkan perjuanganku. Oh, naik lagi dia. Oh, kepental berarti. Nah, balik lagi dia. Nah, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ada kaitannya Siap. dengan rencana penyaliban itu. Rencana penyaliban itu yang merencanakan siapa? Ya iblis itu sendiri. Nah, pintar. Dasar iblis merencanakan penyaliban itu, dan juga orang-orang mahkamah agama, orang Farisi merencanakan penyaliban itu, latar belakangnya apa? Ya, iblis ingin menghapuskan dosa warisnya orang Adam dan keturunannya gitu. Iblis mau jadi pahlawan. Anda mengatakan iblis, latar belakang penyaliban adalah iblis. Pertanyaannya, iblis mau menyelamatkan manusia? Begini. bukan Begini begitu. nasib. Ya, lanjut.
Artinya rencana Ya. penyaliban itu rencana iblis itu sendiri, cuman dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya saya sering belajar itu. Ya, Anda dapat ilmu dari mana Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan? Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya sehingga Yesus itu mempersiapkan itu menghadapi penyaliban. Kata siapa? Yesus itu kabur, bersembunyi dia di sebuah bukit namanya kota Efraim, dan dia di situ di padang situ sama murid-muridnya di Efraim. Ketika orang Yahudi bersepakat membunuh dia, Yesusnya ke sebuah kota bersembunyi dia. Nama kotanya Efraim. Kata siapa? Bahkan dia berdoa kan, bersungguh-sungguh dia berdoa supaya dia bisa dibebaskan dari cawan. Tapi yang namanya dia berserah diri ya, terserah Bapak. Kalau Bapak mau saya dibunuh ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menyelamatkan saya ya silakan. Aku mah pasrah. Maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti pertolongan Tuhan datang untuk membawa Yesus terangkat ke langit. Jadi begini Bang Zuma ya. Ya dari tadi begitu Bang. Ya susah menjelaskan. Ya bagaimana Anda mau menjelaskan sesuatu yang terbantahkan oleh dalil? Ya, Susah itu. Intinya kan dia itu kan turun sebagai firman menjadi manusia. Itu jelas di Islam juga betul. Makanya sebagai firman utusan Tuhan yang suci, mana mungkin dia terkutuk, saudaraku? Kan yang mengajarkan dia terkutuk hanya Rasulmu Paulus. Ada nggak Bapak mengatakan Yesus terkutuk? Tapi yang terkutuknya bukan Yesusnya kan, tetapi dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Umat manusia. Umat manusia yang mana? Kami di Islam tidak ada kami limpahkan dosa kami kepada Yesus, nggak ada. Kami bertobat sendiri kepada Tuhan Itu yang sesuai berbeda. ajaran para nabi. Ya itu berbeda. Nah sekarang dosa siapa yang kamu lemparkan ke Yesus? Kami enggak. Ya, dosa-dosa Kami dosa pengikutnya. Dosa-dosa Kristen, jujur aja. Dosa-dosa pengikut Paulus. Kan Paulus yang mengajarkan, dosa-dosamu wahai pengikutku, jangankan dosamu, kulupmu pun jangan kau potong. Jangan lagi kau mau diperhamba, kau bukan hamba Tuhan, kata Paulus. Itu masalah potong-potong kan kami juga itu sunat hati larinya. Larinya ke sunat hati, nggak nyambung sudah itu bang. Sunat hati itu jangan sombong terhadap perintah Tuhan. Kalau diperintah Tuhan potong kakimu, potong kakimu. Apalagi cuman kulup. Orang yang menyunat hatinya, orang yang tidak sombong terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya potong nonot, kau tidak potong. Habis itu saya nggak potong nonot, saya potong hati. Gimana ceritanya? Itu kan tradisi. Ya tradisi, terus kenapa Yesus yang harus mati kalau gitu? Bukan masalah sunat itu. Enggak, tradisi Yahudi itu tidak ada tebus dosa oleh manusia, nggak ada. Tradisi Yahudi tebus dosa dengan binatang. Dan semua binatang yang dijadikan korban penebusan tidak ada yang dikutuk. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh seekor kambing, maka terkutuklah kambing. Maka kambing ini mati dengan jalan kutuk, sebab kambing telah melepaskan kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis, terkutuklah kambing yang digantung di atas tiang salib. Emang ada kayak gitu? Gak ada. Orang. Begini Bang Zumaya. Dari tadi kan begini. Kalau emang betul tradisi Yahudi itu kan penebusannya dengan kambing atau hewan itu. Domba, ya. Itu iya, tetapi itu untuk beberapa orang. Ini kan semua orang ini yang ditebus dosanya. Lah, itu kata siapa? Coba diloloskan dulu konsepnya, abangku. Diloloskan dulu konsepnya. Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu? Yang mau korban manusia itu cuma Dewa Molok. Elohim mau nggak korban manusia untuk dosa-dosa manusia? Kan enggak. Yesus mengajarkan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Matius 8 nomor 4.
Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema, siapakah yang mengutuk Yesus? Jadi begini Bang Suma. Berat kan teman-teman? Tapi itu kenyataan loh. Itu fakta real. Roma 16 nomor 7. Ada dalil kayaknya seperti itu. Ya kan? Kabur-kaburan 3 in 1. Selamat siang. Banyak nabi di sana. Selamat siang. Ada yang perlu disunat? Nantang dia Bang Zuma. Ada yang perlu disunat belum? Kamu sudah sunat belum? Lanjut Bang. Dari mana beliau ini? Dari sekte mana? 3 in 1. Jawab itu. Sekte mana? 3 in 1. Sekte. Agama Bang, agama. Oh. Bahasa Sanskerta itu kan, Bang Suma? Iya, agamanya Anda. Tidak. Agama kacau. Iya. Saya 3 in 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. One esensi. Allah. Oh, Tritunggal ya. Oke. Boleh bacakan dalil 1 Yohanes 3 nomor 2 Bang? Waduh. Dari Alkitab ini kalau keluar dari ini, baca aja kalau hafal ayatnya, Bos. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini Tuhan juga. Begitu maksudnya. Kita akan mesti mau dilihat dulu konteksnya itu. Coba saya cari Alkitab dulu. Ya, silakan Bang. Nyebut Bible aja kesleo. Bible itu bahasa Inggris, Bosku. Bahasa Indonesianya apa Bible? Alkitab kan? Buku. Jadi apa? Ya buku. Makanya dikatakan Bible Lukas, berarti buku Lukas. Bible Yohanes, buku Yohanes. Alkitab pula. Nyebrang ke Al-Quran jadinya. Salah. Bible itu isinya Markus, Lukas. Nah itu kan karangan orang-orang yang dikumpulkan sehingga dia menjadi Biblos. Biblos itu kumpulan buku-buku. Biblos kumpulan buku-buku. Ya. Apa Ji? Bible itu holy booknya Kristen, Quran itu holy booknya Bang Suma. Lah, Atau enggak, holy bukan Quran itu bacaan. Bukan. Holy Quran itu bacaan. Alkitab itu penamaan yang salah untuk Bible, diambil supaya berpura-pura. Itu kan sudah amanat agung. Diperintahkan Ini kalian itu abad berpura-pura. Abad keberapa ini baru Bang Suma Saudaraku bilang Kristen salah? itu berdasarkan ajaran Paulus itu memang disuruh berpura-pura, nyamar-nyamar. Lah kalau holy Quran bacaan Quran gimana? Ya, tadinya itu surat kabar, tapi misionaris yang menggantikan surat kabar itu berubah menjadi koran. Koran itu baru muncul belakangan, pertamanya itu surat kabar, tapi misionaris mengaburkan, sama seperti gelar Romo. Romo itu gelar kepada orang Jawa, tapi misionaris memanggil tokoh agama mereka dengan Romo sengaja. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu sengaja dipakai agar bisa menjebak orang Islam menganggap Bible, surat-surat dari Barat itu sebagai Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Tadi Bang Suma Alkitab. bilang, tadi Bang Suma Bible Lukas, Bible tidak ada itu. Bible itu 66 Bible itu kan kitab. buku Lukas, buku Markus, buku
Yohanes. Dari mana belajarnya itu Bible itu buku? Lalu apa Bible itu? Holy book. Eh. Holy booknya Kristen. Sama Bang Suma, Di Holy dalamnya booknya ada Bang buku Suma itu Lukas, buku adalah Markus, buku ya sama aja. Koran. Nggak ada itu Al-Quran itu Quran dah. Rocky Gerung, makanya Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena dia bilang Nggak ada itu Al-Quran itu Quran. Quran Kitab suci itu itu istilah fiksi. misionaris yang menggantikan surat kabar. Mereka Rocky mengganti surat Gerung kabar bilang- dengan sebutan Quran Rocky supaya Gerung bilang mendekati kitab suci itu Al-Quran. fiksi. Itu Dia sebenarnya tidak spesifik hujatan. bilang, Itu penghinaan sebenarnya. Mereka Penghinaan ingin apa? menjadikan Al-Quran itu dengan sebutan Quran, disamakan dengan surat kabar. Lalu yang surat kabar asli mereka sebut Alkitab. Pintar itu kan, cerdik seperti ular. Al-Quran, Yang jelas saya pahami, diidentikan dengan yang surat kabar, jelas saya pahami di mana surat itu, kabar itu Bible mereka ganti itu menjadi adalah Quran supaya surat kabar sucinya itu identik orang Al-Quran. Kristen. Sedangkan surat kabar dari Quran Barat itu yang betul-betul kitab adalah sucinya surat Muslim. kabar diganti Yes, menjadi Pak. Alkitab. Iya. Pintar memang, misionaris itu memang cik. Bible itu kitab Licik. sucinya orang Kristen. Makanya Bang kalau Suma. Anda kemudian tokoh-tokoh agama kalian yang disebut Romo, itu saya tidak mau panggil Romo. Karena itu hanya cara penyebutan kepada tokoh agama kalian untuk misi kekristenan. Maka saya sarankan kepada orang Islam dimanapun berada, kalau ada orang Kristen, pemuka Kristen yang mereka panggil Romo, jangan kalian panggil Romo. Itu adalah siasat. Siasat mereka itu. Lama-lama pendeta-pendeta ini mereka panggil kiai. Ustadz. Karena kenapa? Buku Bible yang dari barat ini yang dibawa oleh penjajah ini pun mereka sudah sandingkan dengan kata Alkitab. Dan mereka diperintahkan untuk menyebut kata Alkitab. Meskipun di dalam Bible itu sendiri tidak ada kata Alkitab. Karena itu sudah amanat agung tuh. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, aku tetap bersuka cita. Hati-hati, saudaraku. Kepada orang Yahudi, mereka ngaku Yahudi, hati-hati. Mereka membawa Elohim, Yahweh, Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, itu beda agama. Gimana? 3-in-1. Angkat tema, siapa yang mengutuk Yesus? Lanjut. Kalau 3-in-1 itu gugur di 1 Yohanes 3 nomor 1, nomor 2 itu gugur tuh. Gugur juga di 1 Korintus 15 nomor 28 itu gugur juga. Gak ada itu, Trinitas itu cuman buat untuk menyaingi Trimurti itu, Bang. Halo? Buka mic-nya 3-in-1. Wah, macet-macet juga 3-in-1 ini. Assalamualaikum host Abdi Kepri. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Dedi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma izin saya sambut si Aqua nih, bukan Aqua, Rakuat sebenarnya. Tertib ya Aqua. Oke, selamat siang Aqua. Come join us. Welcome to my room API Kaltim. Silakan berdiskusi tapi kondusif. Anda bertanya, butuh jawaban, Anda mute. Oke? Sportif. 3-in-1 sudah macet. Silakan buka mic-nya. Judulnya siapa yang mengutuk Yesus itu. Berikan tanggapannya, silakan. Oke, selamat malam, selamat siang. Selamat siang, pagi, siang, ya. Terserahlah mau selamat apa. Zuma, saya mau Kenapa, bertanya Bang? nih Zuma. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Zuma. Di mana keberadaan Allah itu ketika di akhir zaman yang datang Nabi Isa? Silakan jawab Zuma.
Judulnya Ya. apa kamu? Oke lah. Silakan Bang, silakan Bang. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam As-Sukhruf ayat 61 itu juga tanda yang diberikan Yesus kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah mengatakan bahwa petunjuk Allah kepada manusia ketika nabinya sudah diutusnya, yaitu Nabi Isa, maka Nabi Isa akan datang membawa tanda hari kiamat. Maka imanilah itu, inilah jalan lurus. Nabi Isa akan datang menjadi saksi. Maka dalam surah An-Nisa ayat 158 ayat 159, Nabi Isa datang kemudian dan tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada mereka, kepada beliau. Mereka semuanya akan beriman. Nah, Nabi Isa turun ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, masih berada pada posisi Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Begini Zuma, saya mempertanyakan, apakah Zuma paham dengan pertanyaan saya tadi? Paham, paham. Nah, coba Anda ulang lagi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan Anda di mana Allah? Anda kan mempertanyakan seperti di mana Yesus? Dia lagi di rumah ibadah, lagi sembahyang. Di mana Yesus? Dia lagi di ladang. Jadi kenapa kamu tidak menjawabnya Zuma? Yang Saya sudah pertanyakan menjawabnya. tadi, di mana keberadaan Allah itu? Abdullah. Ini Abdullah. Nabi Isa mengatakan aku ini hamba izin Allah. setengahi dulu ya. Nah sekarang Setengahi ketika dulu. Nabi Isa mengaku hamba Allah, berarti dia hamba Allah. Berarti Allah di sini yang dimaksud adalah pencipta alam semesta yang menyatakan dirinya melalui ciptaan, bukan melalui manusia. Dia turun ke bumi kayak ajaran Krishna, ajaran Dewa Horus. Mr. Suma, Nah, begitu. Mr. Suma, kamu mengatakan tadi bahwa Nabi Isa itu diutus. Berarti gugur dong itu utusan yang terakhir itu, Nabi ke-25 itu. Nabi Isa diutus untuk menjadi saksi kepada ahli kitab dan bahlul kitab terkait apa Sudah yang datang diajarkan atau mau oleh datang? Nabi Sudah Muhammad datang atau sebagai baru mau datang? khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka ketika Nabi Isa datang, maka Nabi Isa menjadi makmum dari ajaran Nabi terakhir. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika dia datang di tengah kaumnya Bani Israel, sebelum dipelintir-pelintir ajarannya oleh kalian, Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku seorang nabi, yaitu Ahmad. Yohanes 16. Nomor berapa teman-teman? Nomor 13. Gitu. Jadi Isa ini kan Isa ini kan mau datang lagi kan? ya mau datang untuk mengajarkan kalian bahwa yang benar itu Islam. Berarti Yang benar- gugur dong nanti. Zuma. Nenekmu, matamu suwe, matamu suwe, yang gugur itu kalian. Yang Bisa gugur nggak? itu Paulus. Yang gugur Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam turun ke atas muka bumi mengajarkan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah betul adanya. Ternyata Nabi Isa Nabi ke-26. Bukan Nabi jadi- terakhir. Jadi Nabi kamu Muhammad sudah, tuh. jadi kamu sudah mengakui Nabi Isa, sudah. Berarti Nabi Isa tidak disalib, udah akui. Iya kan? Kan narasi Musa balikin ini. Berarti Nabi Isa nggak disalib. Berarti kau sudah beriman Kamu kepada Nabi mengatakan Isa. bahwa Nabi Isa itu dia datang. Berarti Nabi Muhammad Nabi keberapa? Datang memang, Katanya Nabi beliau penutup. memang datang. Itu iman kami. Bahwa Nabi Isa akan datang Jadi siapa yang Nabi menghancurkan penutup? batok kepala para penyembahnya. Nabi penutup siapa? Nabi penutup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Itu itu Isa mau Nabi? datang lagi. Dengarkan. Isa mau datang lagi Nabi Isa Apa itu. itu Nabi? Apa itu Nabi? Nabi adalah
Anda kalau tidak mau berdiskusi yang baik, Anda boleh ke gereja. Di gereja boleh Anda memperbuat seperti itu, berbuat begitu ke jemaat. Saya ini Muslim, kita beda akidah, Bung. Anda tidak boleh memaksakan kemudian tapi kan kekristenan bingung ya, Anda ini kepada saya, nggak boleh. Izin Bang Tolak Zuma. Anda. Siap. Izin Bang kalau Zuma, dia gini ya. itu Nabi Muhammad, itu Nabi Ridwan, Ridwan sudah saya ingatkan ya. Anda Kita- bertanya, dah, kamu di bawah aja dah. Anda bertanya kan Otak butuh kecil, jawaban. nggak layak diskusi Ya, otak kecil. Bang Zuma ini mengedukasi di sini, mengedukasi kalian nah yang bengal-bengal ini. Tolong didengar, tertib. Nah, buang aja. Kalau otak kecil, Anda masuk di akuarium, hidup bersama ikan. Atau masuk ke kandang binatang, hidup sama binatang. Yang bisa berdiskusi dengan umat Islam itu yang otaknya besar, loncatan berpikirnya bagus. Waliyatazakkaru kara alal ulul albab. Karena yang hanya bisa mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal sehat. Gitu saudaraku. Ya, yang tidak berakal sehat tidak bisa. Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diajarkan atau tidak kau ajarkan, mereka tidak akan pernah bisa terima ajaran yang benar. Tetap aja bengklot. Otaknya bengklot. Nabi Isa alaihi salam turun bukan sebagai nabi. Apa itu sebagai nabi? Dia turun membawa ajaran baru, mengajarkan ajaran baru yang diterimanya. Enggak. Nabi Isa turun justru datang membawa ajaran Nabi Muhammad. Bukan ajaran baru dibawanya, tapi Nah. ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana dengan pertanyaan saya itu, Zuma? Apa itu, kamu Bang? tidak mampu menjawabnya? Apa Di itu mana abang? keberadaan Allah itu, sementara di akhir zaman itu keberadaan Isa yang ada? Nabi Isa diutus oleh Allah. Di mana keberadaan Allah itu? Coba. Maksudnya gini, kamu kalau mencari makhluk dengan mencari Tuhan nggak dalam agamamu itu sama nggak mencari Tuhan dengan mencari makhluk? Itu. Nggak, biar ku jawab. Saya bertanya samamu, biar ku jawab nanti. Saya bertanya, kamu ketika mencari seekor kera dengan mencari Tuhanmu itu sama? Itu beda, Zuma. Oh beda. Sekarang kamu kenapa mencari Tuhanku? Kenapa kamu mencari Tuhanku sama seperti kamu mencari makhluk? Kenapa? Maksud saya begini, Zuma. Ya, kamu jangan menyangkal Nabi Isa. Aduh, nggak ada yang beres memang. Loh, kok nggak beres? Sekarang saya tanya sama kamu menyangkal Nabi Isa atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah kamu pengikutnya Nabi Isa atau tidak? Saya bukan pengikutnya, tapi saya beriman kepadanya. Sini sudah jelas, kamu menyangkal Nabi Isa. Kenapa emang? Siapa yang menyangkal? Jelas. Nabi Isa itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel muncul kemudian orang-orang zalim. Itulah kalian. Kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kalian ganti Injilnya menjadi Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Kalian ganti. Apakah kamu membenarkan Ali Imran 50? Saya membenarkan, itu udah pasti itu. Benarkan. Terus? Apa yang kamu benarkan di Ali Imran 50? Ali Imran itu ayat yang menceritakan tentang mukjizat yang datang kepada para nabi yang membenarkan Torah. Lalu di sana dikatakan Zuma harus bertakwa kepada Isa. Tetapi kenapa Zuma tidak bertakwa? Makanya saya pertanyakan, apakah Zuma ini Allahu pengikut Akbar, ya Isa? Allah ya Karim. Loh, Di situ dikatakan jangan ucap. Nabi Isa ini ucapannya itu kepada kaumnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Ini ucapan Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Itu sama seperti Al-Quran surah Al-An'am, Al-Araf, itu sama tuh. Beliau Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian apa yang dihalalkan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente tidak akan pernah bisa menyudutkan umat Islam berdialog dengan hanya menggunakan modal terjemah. Ayat itu
Surah Ali Imran itu adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Makanya kalian itu hanya berasal dari remah-remah. Apa itu remah-remah? Ajaran yang dikutip-kutip setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Orang-orang Yahudi yang berkongkol dengan orang-orang Roma Yunani mengumpulkan data-data lalu menyusunnya menjadi sebuah cerita lalu dijadikan sebagai firman Tuhan, kitab suci. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Jadi saya ulang lagi, Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian muncul Kristen dengan konsep agama Roma Yunani, muncullah nama Yesus itu. Begitu abangku. Jadi ajaran Nabi Isa kalian plesetkan. Oke lah, saya izin turun karena Zuma tidak mampu yang menjawab, makanya saya di Makanya Oh, di nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bang, nggak apa-apa. Karena Nabi Isa mengatakan di ayat sebelumnya, wa rasulan ila bani Israel, itu ayat 49-nya. Dikatakan Nabi Isa berkata bahwasanya sesungguhnya aku ini datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah datang bersama dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu sesuatu dari tanah, lalu membentuknya, lalu meniupnya, lalu hidup, dan seterusnya dengan izin Allah, biiznillah. Oke? Belajar lagi ya saudaraku Kristen. Jangan kebencian aja yang selalu nomor satu. Belajar. Kalau Anda loncat di ayat 50, penjelasannya di ayat 49. Gitu ya. Atau di ayat 51, 52. Kita sih berharap saudara kita Kristen ini bertanya itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk menyudutkan, karena tidak akan pernah Anda bisa dapat celah di Islam. Gak ada celah di Islam itu. Kalaupun Anda mengatakan itu celah di Islam, maksudnya ada kelemahan di Islam, itu kelemahan dari kami. Karena ilmu kami yang tidak mumpuni sama seperti Nabi Muhammad SAW dan para guru-guru kami. Tapi kalau Islamnya nggak mungkin. Karena Islam itu asalnya dari pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian manusia di bumi ini meskipun mereka bersatu dengan jin, setan, iblis, dompala kardoba untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran dan Al-Quran menjadi lemah, itu tidak akan mungkin. Sudah 1400 tahun silam dicobai Al-Quran itu tidak pernah goyah sedikit pun. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang sulit bagi kami, itu karena ilmu kami yang belum sampai ke sono, bukan Al-Qurannya. Begitu, berbeda dengan kalian. Ya di samping Bible memang ya gitu ya, kalian juga pengetahuan Bible-nya minim. Begitu saudara-saudaraku, silakan. Ya, Rizky hasil monitor naik lagi 3 in 1 kondusif lah 3 in 1. Kalau kamu pertanyakan, Ya, ayo Bang, kita bahas tema yang ada tertulis Bang 3 in 1, biar kita berikan nilai positif kepada anak bangsa. Yuk, kita bantu pemerintah kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ayo, diskusi kita yang baik. Karena saya yakin kalau ketemu Anda akan cium tangan saya. Dan saya akan menyapa Anda dengan sapaan persaudaraan. Jadi nggak usah marah-marahan, nggak usah emosi, nggak usah ada rasa jengkel dan apapun itu yang negatif. Diskusi aja kita. Kami ingin tahu sebenarnya Yesus yang ada Isa dalam iman kami itu adalah manusia suci yang pernah datang di kaumnya Bani Israel. Lalu muncul Kristen membawa misi amanat agung untuk mengkristenkan kami umat Islam ini. Maka pantaslah kami bertanya, sebelum kami menjadi pengikut Kristus yang kalian sembah, izinkan kami bertanya,
Kenapa bisa kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus sedangkan menurut Galatia 3 Kristus itu adalah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk manusia ini? Itu pertanyaan kami, Bang. Tidak ada yang mengutuk Mr. Suma. Makanya Makanya jadi perdebatan. Tertulis di situ, Bang. Iya, tapi kan seolah-olah diterjemahkan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Iya kan? Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Kan pertanyaan siapa yang mengutuk? Iya, siapa yang mengutuk? Makanya kan karena yang tertulis di situ terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, yang digantung menurut pemahaman kami Yesus. Nah, menurut Paulus terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang terkutuk di sini Yesus. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Ini yang poin pertanyaannya siapa atau yang terkutuk itu? Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Kan di situ sudah tertulis. Nah, Kan saya terkutuk, Oke, terkutuklah saya coba dia, jawab. terkutuklah Siapa yang orang. Kan yang digantung di situ mengutuk, kan? Yesus, Bang. Iya, iya. iya, maksudnya kan pertanyaannya ini kan siapa yang mengutuk manusia Betul. terkutuk itu? Iya, betul, Bang. Silakan. Yang mana ini? Saya mau jawab dulu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Itu, Bang. Terkutuk atau yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke, yang mengutuk ya. Iya. Makanya jadi perdebatan yang membuat saya lebih banyak belajar ketika Edis mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu ada peran iblis. Iya. Nah, Allah kami itu, tapi kan nanti tersinggung lagi Bang Suma bahwa Allah itu miliknya Islam kan? Iya, memang. Makanya sebut aja apa? Oke, saya bilang Theos atau Oke, apa? saya bilang Elohim. Elohim kami Elohim itu. Yahuda, Pak, punya itu. Elohim punya. Elohim itu Yahudi. Coba Kristen aja, Bang. Pakai Theos, Theos. Oke, saya bilang Simon saja, Simon. Jangan, Atau Bang Suma. Bang. Jangan. Kita ini edukasi. Jangan nyamar-nyamar lah. Ya, oke. Theos aja, Bang. Theos. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada plan dan desain Simon. Jangan gitulah, Bang. Masa Simon Anda Tuhan Lah, iya. sekarang ini? Simon itu penjual tuak di tempat saya, kok jadi Tuhan lagi ya, Bang? Anda malu mengakui Theos. Pantaslah kalau Bible Anda itu dihilangkan aslinya, karena di situ Theos semua itu yang tertulis, bukan Elohim. Bukan poin itu yang Bang Suma mau Nah, bantah. terus kenapa Terserah, Anda saya takut mau- menyebut Theos? saya mau Nah, itu kan inisialkan. sembahan saudara. Karena Sembahan saya mau saudara kan inisialkan karena Theos. tidak boleh pakai Allah kan? Kan itu Tuhan yang mati Islam, abangku. Kita saling menghargai apa? Kita saling menghargai apa, saudaraku? Kita saling menghargai ya. Tuhannya Yahudi Elohim, Tuhannya Islam Allah, Tuhan kamu Theos. Kenapa kamu malu pakai Theos? Takut ketahuan kalau agama Anda sebenarnya itu dari Oke. mimbar Saya Roma. ganti Simon atau Bang Suma Theos lah ya, Theos. Ya, Theos dong, harus Ya, akui. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kan ini kan tidak ada di pemahaman Muslim itu kan manusia jatuh dalam dosa kan? Nggak ada, Bang. Di Islam itu memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia. Sudah Silakan. ada. Sudah. Aduh, gimana? Kapan saya bicara kalau sudah dibenturin? Aduh, katanya Ya, diskusi. makanya kalau bernarasi itu harus ilmiah. Kalau diskusi dengan saya, entah kemana-mana, Tuhan Anda Simon, namanya Tuhan Anda Suma, apa itu abangku? Ya, Tuhan nah, jadilah. Anda sembahan Kristen itu Theos. Tuh, sembahannya Kristen awal mula Kristen berdiri menjejakkan kakinya, cangkangnya di bumi. Ngomonglah, itu di Roma ngomonglah kau Yunani. sendiri. Nama sembahannya itu Theos. Jangan Anda Ngomonglah kau ganti. Nah, gitu. Jadi secara ilmiah kita diskusi ya, Bang. Silakan. Kalau Anda baca Tuhan lagi di dalam Taman Eden, itu Elohim lagi, Tuhannya Yahudi lagi. Anda cerita beda lagi. Kenapa nggak cerita Tuhan Anda aja? Filipi 2 nomor 6, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia,
lalu menjadi taat, bahkan taat sampai mati dibunuh manusia. Kenapa enggak Tuhan Anda aja yang Anda jual? Kenapa harus menjual Tuhannya Yahudi di hadapan Islam? Sementara Islam tahu Yahudi dan Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Kenapa harus nyamar-nyamar pakai Tuhannya Yahudi segala? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda aja yang turun ke bumi jadi manusia itu? Filipi 2. Saya mau pakai. Tadi kan saya mau bilang Simon. Nah, Filipi 2 langsung Anda bawa. Filipi 2, Tuhannya Kristen turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa Kalau Anda manusia. mau Simon, Simon. Nah, itu kan? Biar diskusinya lanjut. Inilah Kalau kalau mau Simon, sopaten, Simon. mau dibilang pendebat tapi ilmu nggak ada. Atau mau tak bilang si Montro. Itu kan? Masih makan tahu itu Montro. Montro kan? Tengoklah hari ke-8 Montro ki Tuhanmu. Dipotongin nonotnya Montro ki kan. Gak usah begitu abangku, nggak perlu. Kita di sini kalau mau tampil di depan orang banyak begini, kalau hanya untuk ece-ece itu bukan tempatnya. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang kamu debat, Mr. Suma. Saya cuma Kalau bertanya siapa yang mengutuk Yesus pun susah kali, Masya Allah. Why with you? Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus, kan berat kali kan? Ya kan saya mau jawab. Ya coba silakan. Dengan inisial Simon atau Simon atau Simontro. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bung, kasihan saudara Kristen yang lain loh. Mereka hadir di sini, di TikTok, di YouTube, mau menyimak wakilnya untuk berdebat dengan Islam. Tapi Anda memperlihatkan menang tidak, kalah tidak, tetapi ikut perang, belum angkat senjata, udah keok. Ayolah diskusi aja yang ilmiah, yang bagus, yang bisa memberikan nilai gitu loh. Karena yang nonton kita ini bukan cuman masyarakat kalangan bawah, kalangan atas semua pada nonton. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo pun nonton ini. Maka saudara harus memperlihatkan jati diri Anda sebagai seorang yang punya agama, di mana agama Anda itu adalah agama jalan menuju kepada keselamatan. Nah, coba ini di dalam kaidah agama Anda di Islam, manusia suci yang turun tanpa ayah diberi hikmat Injil itu tidak disalib. Nah, di Anda disalib dengan jalan kutuk. Maka muncul beban di situ untuk mempertanggungjawabkan di mana agama Anda beda dengan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, di mana agama itu bukan agama Syiar. Kalau Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan dan dianutkan kepada semua bangsa, kan gitu. Yang mengutuk atau yang dikutuk? Yang mengutuk Yesus itu siapa, Camone? Iya, kenapa larinya kepada Tuhannya dikutuk? Kan Tuhan Anda, kan Tuhan Anda Yesus, dan Tuhan Anda dikutuk di atas salib. Maka siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan begitu, Abang? Simontro. Ya Allah, siapa yang mengutuk Yesus itu sudah sopan kali loh. Kalau saya mengatakan siapa yang mengutuk sembahan Anda yang bernama Yesus itu kan gak enak. Tuhan Anda kok dikutuk? Jadi sesopan mungkin saya minta penjelasan. Abangku, tolong jelaskan kepada saya siapa yang mengutuk Yesus. Jawab. Kan begitu, Bang. Ya, di Islam kan tidak ada stimulus itu kan, Bang Suma kan? Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Simontro itu sudah siapkan stimulus itu. Ini turunkan aja nih teman-teman. Masa Tuhannya Yahudi dicerita sebagai nonot yang tegang kata dia. Masa dibilangnya begitu? Kelamin laki-laki yang tegang. Tuhannya Yahudi dibilang kelamin laki-laki yang tegang. Simontro namanya. Aduh. Kasihan kali, bah. Yang kasihan itu saudara Kristen kita. Mereka masih ada yang mau belajar, masih mau ada yang mau mendengarkan kebenaran. Karena selama ini mereka cuman didoktrin, didogma aja di gereja. Mereka nggak diperdengarkan materi-materi yang kemudian sensitif seperti ini. Mereka tidak kemudian diajarkan untuk mengulas isi Bible. Masa Tuhannya Yahudi katanya adalah Simontro. Simontro itu orang bahasa Makassar itu kelamin yang tegang. Ya Allah ya Karim. Malah dia bertanyakan, Bang Suma tahu kan kalau saya mengatakan Simontro artinya memang tujuannya dia menghujat Tuhannya Yahudi. Gila ini.
Sudahlah Tuhannya Yahudi mereka katakan turun menjadi manusia, terkutuk dibunuh manusia. Sekarang Tuhannya Yahudi dilepelkan dengan kelaminnya. Aduh. Jangan gitulah. Apa sih susahnya ngomong kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah Paulus? Udah gitu aja. Kalau misalnya Paulus yang mengutuk Yesus adalah Bapa Elohim, kalau yang mengutuknya Bapa Elohim, yang mengutuk Yesus itu adalah iblis, kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah dosa-dosa kami Kristen, kalau memang betul, kenapa harus berbelit-belit ke sana kemari? Ya Allah, susah benarlah kalian ini. Parah. Ini si Lina Wijaya chat saya. Dia tanya kenapa sih nggak mau bersilaturahmi di komal saya. Ci. Begitu saya naik kesurupan, jangankan dinaikkan, typing di bawah aja udah kejang-kejang di atas. Bilang aja kalau mau PDKT. Khawatirnya si Lina bang birahin nanti bang. Itulah, emang lu pikir gue berondong? Gue bukan berondong lagi loh, gue kelapa tua. Khawatirnya dia pirah itu. Jadi ku jawab, emang lu bisa diskusi ilmiah? Kau kan raja miut. Orang nggak boleh berdiskusi di komalmu. Kau yang harus apa? Kayak penjajah, mental penjajah, maumu yang jadi. Ya izin Bang Mek. Selamat siang Bang Mek. Ya, Selamat siang. siang. Aduh, agak lain kurasa ini. Ya Bang Mek. Sekarang berdiskusi, tanggapin judul yang saya buat itu. Siapa yang mengutuk Yesus Bang Mek? Tidak ada. Jadi yang disalib itu tidak terkutuk. Menjadi kutuk Dinda. Kau udah tahun diskusi agama pandai. Menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Menjadi kutuk bukan Kutuk itu apa? dikutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah neraka. Yesus menjadi neraka gitu maksudnya. Menanggung dosa manusia sehingga Kok dia jadi menjadi kutuk itu apa? gantian ngomongnya, jangan kayak pasar. Gantian. Menjadi kutuk, maksudnya menjadi kutuk di situ apa? Menjadi neraka. Gantian, nanti ku jelaskan gantian ya. Ya, menjadi kutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu dosa, neraka, sama Oke, aja. baik. Tunggu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dosa. Benar sekali. Nah, Yesus menjadi dosa ya. Sekarang pertanyaannya, dosa ini kemana? Ke neraka apa ke surga? Kan sudah ditebus dengan dengar dulu. Kau tadi ngomong ku dengar. Semakin parah, Yang semakin parah. Yesus menjadi dosa. kalau ngomong didengar Dinda. Yesus menjadi Kau kutuk. kejam. Tapi kenapa kamu pelintir ucapanmu sendiri? Kenapa? Kau Jangan sendiri kau yang ngomong, mengatakan gantian, Yesus gantian. mati dengan Ya. jalan menjadi dosa, betul? Oke, boleh gantian ngomongnya? Nah, pertanyaannya, dosa ini kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Boleh kita gantian ngomongnya? Iya, pertanyaan saya kan sudah ganti-gantian. Habis bertanya, kamu yang Iya. menjawab. Aku kan Dosa kau itu, bertanya. dengar. Setelah Yesus Ya. menjadi dosa itu kemana? Oke, Endingnya. ku jawab Ending diam dosa ya. itu kemana? Ke neraka apa ke surga? Ya, kalau ku jawab diam ya. Hmm. Oke, diam dulu. Diam. Oke.
dosa tadi bukan ke neraka, bukan ke surga, tetapi dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Ditebus. Ditebus Dengar kemana? dulu lah, astaga. Ditebus Gimana diskusi kemana? ini? Ditebus kemana? Bisa diam? Ditebus kemana? Dosa Iya, tidak ke bisa neraka, diam tapi nggak? ditebus Ganti kemana ngomong. dosa itu? Dosa itu ditebus kemana kalau tidak ke neraka? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini susah ini. Kamu sudah jawab dosa itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Lalu dosa Iya, itu kan ditebus, kita ditebus ngomongnya. kemana? Biar jelas, dengar orang semua gantian, jangan dipotong-potong. Ditebus kemana? Ya, aku jawab, diam ya. Bisa diam? Astaga, ini gimana? Ini kok merajuk? Bisa diam kan? Ditebus kemana? Dosa Oke, itu diam. ditebus kemana? Ke pegadaian Jawab. kah? Dosa itu bukan kemana-mana, tetapi ditebus. Ditebus itu artinya digantikan. Digantikan manusia yang sudah Astaga, nggak bisa diskusi kawan ini. Ditebus tadi Anda mengatakan dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Pakai waktu lah, Os. Pakai waktu, Os. Ini nggak jelas ini. Dosa ditebus kemana, Abang? Dosa ditebus kemana? Iya, gantian ngomongnya bisa. Iya, tapi jawab jangan cuma gantian tapi nggak nyambung. Kok nggak nyambung tapi nggak nyambung. Makanya dengari orang ngomong dulu, baru kau tanggapi. Dosa ditebus kemana? Dosa itu digantikan. Tadi Paham katanya tidak? ditebus. Wey, Astaga. tadi ditebus sekarang digantikan. Artinya digantikan dosanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi ditebus sekarang diganti. Makanya aku bilang, dengarkan abang mau ngomong, Bunda. Jangan teriak-teriak. Dosa itu ditebus katamu kan? Iya, makanya Ah, gue ditebus dengarkan kemana? abang ngomong. Jangan teriak-teriak kayak di pasar. Iya karena Kesian. kupingmu itu congek. Nah. Wah, ya harus pakai waktu kalau diskusi sama Dinda. Ditebus kemana? Ditebus kemana? Dosamu itu ditebus kemana? Oke, dengar ya. Jangan kau potong-potong, kau bikin yang ketawa lah. Orang kan diskusi itu bisa menjelaskan. Karena kamu nggak nyambung. Kok nggak nyambung apanya? Kamu nggak Dosamu Habis ditebuskan. dipotong-potong. Dosanya itu kan, dosa itu kan tempatnya neraka. Iya kan? Tapi Terus? ternyata kau bilang tidak, tapi ditebus. Nah, ditebus kemana? Dosa itu ditebus, itu artinya digantikan. Oh, digantikan. Paham. Berarti ada yang Makanya menerima. dikatakan Dengar, dengar, di dengar, situ dengar, 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 menjadi kutuk. dengar, Bukan dengar, dengar, dikutuk, dengarkan, dengar. menjadi kutuk. Jangan bicara sendiri. Nah, Jangan bicara sendiri. bicara sendiri. Kan waktu Jangan saya sendiri. ngomong gantian. Dengar, dengar, dengar. Anda mengatakan dosa itu tidak ditebus tapi digantikan kan? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan. Maksudnya Iya, dosanya yang benar. diganti, Benar. dosanya yang diganti atau gimana? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan dengan Yesus. Makanya dikatakan dengar, menjadi kutuk. dengar. Yesus itu Ini menjadi kembali lagi nih. kutuk. Ini kembali lagi ke putaran Nah. awal. Ternyata kutukan itu yang harusnya ke Kristen digantikan oleh Yesus, betul? Apa? Kan digantikan oleh Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus ini yang dikutuk. Menjadi. Paham Menjadi tidak? apa? Menjadi apa? Beda halnya dikutuk. Dikutuk itu berarti sebentar nih. Ya, Cuma tadi katanya kamu digantikan. dikutuk setelah mencabuli Eh. nenek-nenek. Itu dikutuk. Saudara, tadi Anda mengatakan Kalau menjadi digantikan itu, oleh Yesus. Gantikan. Tadi Anda mengatakan digantikan oleh Yesus. Cuma menjadi Nur Alim. Kan itu kan digantikan. Tadi Anda mengatakan ditebus dengan cara diganti. Artinya seharusnya, dengar, seharusnya Kristen yang masuk neraka. Seharusnya Iya, Kristen yang kan masuk gitu. neraka, tapi digantikan oleh Bukan digantikan oleh Yesus, ditebus. Lah, kamu muter juga. lagi. Tapi dosa Muter lagi. ditebus Tadi di kayu katanya salib. ditebus itu Artinya digantikan. itu, ya, Sekarang digantikan oleh siapa? Digantikan Ya, oleh digantikan. Yesus. Nah, artinya Dosanya seharusnya digantikan Kristen yang ke oleh neraka Yesus. oleh karena kutuk dosa, tapi digantikan oleh Yesus. Berarti yang ke neraka siapa? Oke, boleh saya tanggapi? Ya. Nah, diam dulu, berjelas. Jangan kayak Iya, pasar. Yesus Oke. menggantikan dosa kalian ke neraka, bukan?
Iya, diam dulu berjelaskan. Begitu dong. Berarti lu penyembah makhluk penghuni neraka, betul? Pakai waktu lah, Os, pakai waktu, Os. Ini kalau tak pakai waktu. Teman-teman, dia mengatakan tadi ditebus itu dengan cara digantikan. Maksudnya dosa mereka itu diambil alih oleh Yesus. Ketika dosa mereka diambil alih oleh Yesus, Yesus kemudian menghapus dosa itu. Mana ada? Di mana dalilnya Yesus menghapus? Tidak. Tapi Yesus menggantikan katanya. Berarti yang ke neraka menggantikan Kristen siapa? Udah, boleh jelaskan? Iya, silakan. Iya, diam biar ini diskusinya enak, santai aja. Nggak usah. Iya, memang udah santai, cuman kamu gak nyambung. Waktu masih panjang. Berarti yang ke neraka siapa? Siapa yang berbuat dosa sudah ditebus, tetapi dia kembali melakukan dosa, itulah yang ke neraka. Masalah generasi. Ini membahas ini membahas siapa yang mengutuk Yesus. Kamu katakan tidak ada yang mengutuk, tetapi dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa dia mengambil jalan kutuk? Karena dia menebus dosa Kristen. Kenapa dia menebus? Karena dia menggantikan. Nah, sejatinya dosa itu digantikan dengan apa? Boleh ganti surga apa neraka? Boleh ganti ngomongnya? Ya, dosa itu digantikan dengan surga apa neraka? Ya, diam dulu. Bisa gantian ngomongnya? Nah, silakan. Oke. Tujuan Yesus datang ke bumi itu bukan menjadi Allah, tetapi menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengar dulu. Dan dia sudah dibuatkan mati di kayu salib. Siapa yang buat? Sudah yang dibuatkan. Di mana nubuatannya dia menggantikan orang jahat? Sudah ditetapkan. Di mana ditetapkan? Oke. Tenang, percaya ya. Ya, silakan. Udah puluhan tahun bahasa kamu masa nggak ngerti. Astaga. Parah. Halo, Bang Budi Azali, selamat sore, Abang. Nah, selamat siang. Ya, siang. Siang, Mas Om. Data Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Di mana? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1. Ya, silakan dibaca, Bang, biar saya dengarkan. 18 sampai 20. Iya. Saya nak bawa komputer. Cuma dari agama masa gak ngerti-ngerti sih, kemana aja. Iya, silakan. Bentar. Ayo, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus itu sopo? Kok sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Buka di Mazmur. Mazmur lagi. Apanya lagi? Kamu kan minta datang. Iya, silakan. Kitabnya Yahudi ku ambil untuk Yesusmu, silakan. Astaga, inilah kamu nih kan. Mazmur mana yang punya kitab tidak pernah menebus dosa dengan manusia kok? Kamu yang bukan punya kitab menebus dosa dengan manusia pakai kitabnya orang. Piye toh? Jadi Mazmur. Mazmur ini kitab siapa? Mazmur berapa? Kitabnya Yahudi nih. Ya, jadi nggak bisa kami pakai. Iya, kitabnya Yahudi. Konsep agama lo menebus Iya, dosa pakai ada. manusia, kok pakai kitabnya Kitab Yahudi? itu Di mana Yahudi tidak pernah adalah menebus dosa pakai kami. manusia. Piye toh? Jadi Mazmur juga kitab kami gitu loh. Enggak, begini saudaraku. Yahudi punya kitab Mazmur,
mereka tidak pernah menebus dosa dengan manusia. Kalian orang Kristen bukan punya kitab Mazmur, tapi kalian nebus dosa pakai kitabnya Yahudi dengan jalan menjadikan dia sebagai korban di sana. Sadarkah ente? Apakah di situ ada kitab? Apa Mazmur mana? Di Mazmur mana? Di Mazmur mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Di mana? Ada kitab di situ. Ada banyak di sini. Terbitan tahun berapa kau mau? Di Alkitab itu apakah ada kitab Mazmur? Ada kitabnya orang Yahudi yang Jadi kenapa dimasukkan. kamu bilang kami tidak memakai Alkitab Mazmur? Ya itu kitabnya Yahudi kau ambil. Namanya kitab Spanyol. Separuh nyolong. Jadi Kitab maksudnya Yahudi itu yang ada di kitab kami aturan-aturan Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Yahudi saja. Kalau aturan memang Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi saja, mengapa di dalam Perjanjian Baru rasul-rasul Yesus dan sebagainya mengutip Perjanjian Lama dan ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi? karena itu penulisnya kitab Perjanjian Baru itu bukan murid Yesus. Sederhana Siapa kok itu. bilang penulisnya bukan murid Yesus? Saya barusan Bang. Tidak ada satupun penulis Bible itu murid Yesus, itu nggak ada. Nah, itu tidak bisa dijawab. Itu Ya, omong kosong gimana? Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ayo. Sedangkan kitabmu ini muncul belakangan. Murid-murid Yesus sudah menerimanya di tahun 33. Mana segala firman itu coba? Mana? Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Yesus ya, tidak yang pernah sudah dituliskan dalam Alkitab itu. Lah, Bible Anda itu belum ada pada saat Yesus penginjilan. Memang belum ada. Tapi Ya ditulis makanya, kemudian. sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Berarti sudah ada firman Lah, itu iya, kan? waktu diberikan belum tertulis, setelah itu ditulis. Siapa yang tulis? Ya baca saja itu Baca saja, Vieto udah tua tapi masih kayak gini. Siapa yang nulis? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu ditulis sesuai nama-nama mereka. Lalu kisah Rasul ditulis oleh Lukas, dan surat-surat Paulus ditulis oleh Paulus. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya bahwa firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bible Anda itu lebih banyak kata pengantar daripada sabda Yesus yang mereka ambil dari kesaksian-kesaksian Semua yang orang. ada dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan itu adalah firman Allah bagi kami. Nenekmu kiper Kamu itu anggap mau, tidak, bukan firman itu Allah, itu urusan mau. kamu. Tolong. Kita saling menghargai di sini. Jangan saling menipu. Tolong kau tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham dari Elohim. Di mana saya harus baca itu? 2 Timotius 3:16. Udah iya, itu segala yang diwahyukan. Yang saya tanya Lukas, di mana Lukas menerima wahyu? Lalu dulu kamu lihat 2 Timotius 3:16 Ya, itu pengakuan Paulus itu tidak salah. Segala yang diilhamkan Tuhan, segala. Salah terjemahan. Masalah Berikan literasi. terjemahan yang benar. Sekarang coba tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham. Saya Di mana? berikan terjemahan yang benar. Bentar. Berarti lai salah. Teman rasa kolai. Pak Budi Memang pun. banyak salah terjemahan kok. Silakan Anda baca, coba. Kitab kamu apa enggak ada salah terjemahan? Salah terjemah, ya. Tapi kan Anda tidak menunjukkan original teksnya. Sekarang, silakan. Dalam bahasa Yunaninya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang diilhamkan Tapi itu di udah dalam benar bahasa tadi. Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya, all scripture is inspired by Yesus God. tidak tahu bahasa itu, Bang. Yesus tidak ngerti bahasa Inggris. Yesus menggunakan bahasa Aram. Diilhamkan oleh Allah. Iya, itu sudah betul itu. Kalau firman Allah itu pasti ilham dari Allah. Sekarang Lukas ini yang saya tanya, di mana tertulis bahwa Lukas menulis ilham dari Allah? Mana? Wong ini all scripture itu dari seluruh kitab suci. Lukas termasuk di dalam kitab suci, maka itu juga diilhamkan oleh Allah. Tolong tunjukkan di mana Tuhan pernah mengilhami Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kamu ngerti enggak arti dari kata ilham?
Sekarang ilham itu kau ambil dari Aku Al-Quran. tanya, Tidak kamu ada ngerti di apa Bible ilham? kata ilham. Tidak ada di Bible. Itu hanya ambil dari terjemahan Al-Quran. Sekarang begini. Tolong kau saudara ilham benar dalam pendeta, Bible gimana? saudara pendeta yang saya hormati, Inspiration untuk ilham. tolong tunjukkan kepada saya dalil di Bible Paulus menerima ilham, Lukas menerima ilham, Lukas, Markus, Ya, satu penulis ayat Matius, ini cukup untuk mana, semua. mana? Karena dikatakan coba? seluruh Alkitab, seluruh Tolong kitab suci, tunjukkan itu di diilhamkan oleh Allah. mana Paulus menerima ilham. Silakan. Makanya kamu itu tidak ngerti ilham. Ilham itu apa bagi kamu? Ya, ilham original teks kitab Anda memang ada kata ilham. Enggak, aku tanya kamu, ilham itu artinya apa bagi kamu? Kok jadi tanya saya? Kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan bahasa Ya, bahasa artinya kitab apa? Anda.